suatu proses produksi atau kegiatan manusia yang mengandung zat atau komponen yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah jenis ini memiliki karakteristik khusus yang membuat berbeda dari limbah biasanya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2014, limbah B3 memiliki karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, infeksius, korosif, dan mengandung racun. Lalu, mengapa limbah B3 berbahaya? Limbah B3 mengandung zat kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, air, dan udara. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah B3 dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan seperti yang pertama, pencemaran lingkungan. Limbah B3 dapat merusak ekosistem, membunuh makhluk hidup, dan menyebabkan mutasi genetik pada tumbuhan dan hewan. Untuk yang kedua, yaitu masalah kesehatan. Paparan limbah B3 dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari iritasi kulit, mata, hingga kanker. Yang terakhir yaitu kerusakan pada infrastruktur. Beberapa jenis limbah B3 dapat merusak infrastruktur seperti pada pipa dan bangunan. Selanjutnya untuk jenis-jenis limbah B3. Limbah B3 dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama limbah B3 dari sumber space, limbah yang dihasilkan dari proses produksi utama seperti limbah dari pabrik kimia, farmasi, dan tekstil. Untuk yang kedua yaitu limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan penunjang produksi, seperti limbah dari kegiatan pembersihan peralatan, pengemasan, dan perawatan. Selanjutnya untuk pengelolaannya, yaitu sebenarnya pengelolaan limbah B3 ini sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Pengelolaan limbah B3 meliputi pengurangan produksi limbah B3 dengan mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Mengelola limbah B3 menjadi bahan yang tidak berbahaya atau dapat dimanfaatkan kembali. Dan yang terakhir yaitu membuang limbah B3 ke tempat penimbunan khusus yang aman. Contoh limbah B3 dalam kehidupan sehari-hari yaitu limbah B3 dapat dihasilkan oleh industri besar. Bukan hanya itu, tetapi limbah B3 juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti baterai bekas, yaitu mengandung logam berat seperti merkuri dan kadmium yang sangat berbahaya. Selanjutnya untuk lampu fluorescen mengandung merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Cat bekas juga mengandung zat organik yang mudah menguap dan bersifat karsiogenik. Kemudian ada juga oli bekas yang mengandung hidrokarbon yang dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Kesimpulan yang dapat diambil untuk penjelasan terkait limbah B3 yaitu limbah B3 merupakan masalah lingkungan sangat serius dan memerlukan penanganan yang tepat. Setiap individu memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah B3, mulai dari mengurangi produksi limbah hingga memiliki produk yang ramah lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, kita dapat menjaga lingkungan kesehatan kita untuk generasi mendatang. Bagaimana sih aturan limbah B3 itu? Limbah B3 untuk aturannya terdapat pada UU nomor 11 tahun 2023 mengenai UU Cipta Kerja. Tapi kalian tahu nggak sih kalau di UU nomor 11 tahun 2023 itu terdapat kekosongan hukum? Apa itu kekosongan hukumnya? Coba ditanya. Menjelaskan terkait pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan perizinan lingkungan, termasuk bagi pelaku usaha atau kegiatan yang terbukti mencemari lingkungan hidup. Hal ini berdasarkan asas pencemaran berbayar, di mana pelaku yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran wajib menanggung biaya penanganan dan pemulihan lingkungan. Penjelasan terkait pasal 109. Pertama, pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan lingkungan. Poin pertama, jika terjadi pencemaran lingkungan akibat pelanggaran, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif. Poin kedua, sanksi administratif dapat berupa seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan atau pencabutan izin lingkungan, pengenaan denda administratif. Kedua, besarnya denda administratif. Poin pertama, ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkan. Kedua, mengacu pada estimasi biaya pemulihan lingkungan. Ketiga, pelaku pencemaran wajib membayar denda sebagai bentuk tanggung jawab atas pencemaran yang ditimbulkan. Nomor tiga, relevansi dengan asas pencemaran berbayar. Asas ini bertujuan mendorong pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Pelaku usaha yang melanggar tidak hanya dikenai sanksi administratif, tapi juga diwajibkan menanggung biaya pemulihan lingkungan yang sesuai dengan tingkat pencemaran yang mereka lakukan. Contohnya, penerapan asas pencemaran berbayar, seperti sebuah perusahaan membuang limbah cair ke sungai tanpa melalui proses pengelolaan sesuai standar baku mutu lingkungan. Ada juga yang akibat tindak tersebut ekosistem sungai rusak dan mencemari sumber air minum masyarakat. Tujuannya di sini pelaku usaha diharapkan mematuhi standar lingkungan karena adanya konsekuensi finansial yang signifikan. Denda yang diterima negara juga digunakan untuk pemulihan lingkungan yang tercemar. Penerapan asas ini melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk kegiatan usaha yang tidak bertanggung jawab. Asas pencemaran berbayar mengatur bahwa pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan yang tercemar dalam pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. Penegakan pasal ini bertujuan memastikan bahwa pelaku pencemaran bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Nah, karena ada kekosongan hukum mengenai limbah B3, maka kami mengusulkan tentang rancangan undang-undang mengenai sanksi limbah B3. Pada intinya, RUU yang kami buat akan terdapat kepastian hukum yang jelas. Di dalam rancangan undang kami, terdapat saksi yang jelas yang bersifat juridis sesuai Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Damping atau pembuangan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 61 bertujuan untuk mengatur para pelaku usaha dalam penyelenggaraan lingkungan.
Tentang pintu sendiri, diatur dan memerlukan perhitungan langsung dari pemerintah pusat. Di sini kami membahas pada pasal 109 huruf C yang berbunyi, persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat 1 yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan mental lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar rupiah. Di sini pada pasal 109 huruf C, penghinaan sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila sudah ada korban dari tindakan tersebut. Hal ini menjadi satu permasalahan. Bagaimana jika limbah yang sudah dibuang itu ternyata berbahaya, namun belum adanya korban dari tindakan tersebut. Dari permasalahan tersebut, di sini pelaku usaha tidak akan dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 109 huruf C tersebut. Dari permasalahan tersebut, kalian mengusulkan rancangan undang-undang kami untuk memberikan kejelasan pada pasal 109 yang belum memberikan kejelasan tentang bagaimana pelaku usaha yang membuang limbah meskipun belum ada korban tapi tetap dengan pidana. Apabila itu limbah berbahaya. Dalam rancangan undang kami juga mengatur bahwa sanksi diberikan kepada pencemar limbah ketiga tidak hanya bagi yang menimbulkan kesehatan bagi masyarakat atau jatuhnya korban, namun bagi seluruh pencemar yang melanggar atau yang menimbulkan limbah ketiga. Pemerintah membagi 3 jenis tingkat kerusakan lingkungan hubungan berdasarkan sanksinya. Yang pertama tingkat biasa, itu dengan denda sekitar 150 juta rupiah dan denda pidana selama 4 tahun penjara. Yang tingkat sedang denda maksimal sebesar 200 juta rupiah. Untuk tingkat maksimal denda maksimal sekitar 500 juta rupiah. Baik, maka adanya RUU yang penciptaan yang kami buat akan berdampak baik, yaitu yang mana memberikan kepastian hukum atau kejelasan pada kesalahan hukum